Sitara, sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia kita sangat kaya. Salah satu di antaranya adalah kekayaan budaya. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang uga yang terdapat di dalam masyarakat Sunda. Salah satu tradisi lisan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Sunda adalah adanya uga yang secara etimologi berarti ramalan atau bersinonim dengan kata cacandran. Sementara itu, di dalam masyarakat Jawa ada yang disebut dengan jongko atau pralambang. Seperti yang sudah tidak asing, ada tentang jongko joyoboyo atau pralambang atau ramalan yang dikeluarkan oleh Ronggo Warsito. Dan kalau kita mencari padanan kata di dalam bahasa Arab, tentang uga, jongko, pralambang atau cacandran adalah nubuatan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, uga sejatinya merupakan memori kolektif dari sebuah masyarakat sebagai hasil dari kecerdasan membaca situasi yang ada. Biasanya berupa ramalan yang berisi simbol-simbol tertentu. Maka untuk memahami uga secara otomatis kita harus mampu menerjemahkan simbol-simbol yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Uga berfungsi sebagai prediksi tentang kejadian di masa yang akan datang sekaligus sebagai antisipasi dini agar manusia mampu menghadapi tantangan zaman di masa yang akan datang. Berikut ini adalah dua contoh tentang uga. Yang pertama, Sunda Nanjung, lamun pulung turun tiga lunggung. Yang kedua, contoh uga yang ada di dalam masyarakat Banten, Nagara Kartaraharja, lamun lebak cawene geus kapanggih. Nah, coba kita akan membahas salah satu dari dua uga ini. Yang pertama yaitu Sunda Nanjung, lamun pulung turun tiga lunggung. Artinya secara letterlek adalah Sunda akan berjaya ketika pulung sudah turun dari galunggung. Untuk memahami hal ini, mari kita kupas secara lebih detail. Uga Sunda Nanjung lamun pulung turun tiga lunggung, ini ada dua kata yang patut kita fahami ya, agar kita kemudian bisa memahami simbol apa yang tersurat di dalamnya. Yang pertama adalah pulung dan yang kedua adalah kata galunggung. Masyarakat Sunda memahami pulung sebagai sebuah cahaya yang berwarna biru kehijauan turun dari langit sebagai pertanda membawa kabar suka. Nah, kemudian di dalam makna lain, pulung juga diartikan sebagai sebuah wangsit atau wahyu. Dan orang yang tersinari oleh pulung, ia akan memiliki sifat cinta dan welas asih terhadap sesama. Ia akan dihormati dan juga disegani. Nah, kemudian kita akan memahami pada kata galunggung yang ditafsirkan sebagai sebuah singkatan. Yang pertama adalah dari kata galuh dan yang kedua adalah Hyang Agung. Jadi galunggung itu dari dua kata itu. Dan untuk memahami kata ini, kita akan mengambil saripati makna yang telah disampaikan oleh Dr. Haji Yat Rospia Brata
Beliau ini adalah Guru besar Universitas Galuh Ciamis. yang mengartikan galunggung dari dua kata Galuh dan Hyang Agung, di mana Galuh ini diambil dari kata galih, artinya adalah hati sanubari terdalam dari seorang manusia. Kemudian Hyang Agung adalah pangeran atau Tuhan yang Maha Agung. Nah, kalau kita memperhatikan pendekatan etimologi seperti ini, uga yang disebutkan di atas dapat berarti bahwa Sunda akan berjaya ketika ada bersamanya sosok yang ketiban pulung atau mendapatkan wangsit atau wahyu dari Sang Hyang Agung, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hati sanubarinya tersucikan dengan itu, sehingga ia akan memiliki sifat yang lemah lembut dan sifat welas asih terhadap sesama tanpa tanding. Kemudian kalau kita mengaitkan antara uga Gunung Galunggung tadi dengan bait-bait kidung pada wangsit Prabu Siliwangi, kita akan menemukan siapa sosok yang dimaksud mendapatkan pulung itu. Dan Prabu Siliwangi di dalam wangsitnya, beliau menyebutkan seperti pada bait ke-69, 70 dan 71, sosok itu adalah Ratu Adil. Nah, kalau kemudian kita mengupas lagi tentang hal ini, kenapa di sini dikatakan sebagai ratu, ya, bukan raja. Nah, hal ini ternyata kalau kita mau mengungkap lebih jauh adalah bahwa ratu itu kan seorang perempuan, dan biasanya seorang perempuan itu lemah lembut dan sangat welas asih terhadap sesama. Nah, jadi sekalipun nanti sosok yang akan datang itu adalah seorang laki-laki, disebutkan sebagai ratu, ini merujuk kepada sifat yang dimilikinya, yaitu beliau seorang yang lemah lembut karena tersinari oleh wahyu yang datang dari Sang Hyang Agung. Dan di dalam terminologi Islam, sosok yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman itu adalah Imam Mahdi. Inilah barangkali yang menjadi dasar kemudian pada sebagian masyarakat Sunda diantaranya telah meyakini kehadiran Imam Mahdi seperti yang diyakini di dalam jemaat Ahmadiyah. Kesamaan sifat yang kita peroleh baik dari uga maupun wangsit Prabu Siliwangi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad tentang Imam Mahdi dan Ratu Adil yang dijanjikan itu ialah pada sifat lemah lembut, dan ia akan menyebarkan cinta kasih, bukan kekerasan. Hal inilah yang menjadi titik poin bagaimana sosok Imam Mahdi ternyata telah dikhabar sukakan, dikhabar gaibkan baik oleh Nabi Muhammad SAW maupun juga oleh orang-orang suci di kalangan masyarakat Sunda dan juga di kalangan masyarakat Jawa, atau bahkan saya mengira juga di bangsa-bangsa lain ada hal-hal demikian yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sosok yang akan hadir sebagai solusi bagi zaman akhir. Hal lain yang tidak kalah menariknya dari bait-bait syair Kidung Wangsit Siliwangi ketika berbicara tentang Ratu Adil, siapa wujudnya dan dari mana asalnya, Wangsit itu menyebutkan bahwa dia adalah budak angon anu tangtu. Nah, di dalam terminologi lain, budak angon itu adalah anak gembala atau penggembala. Dan setiap utusan Tuhan, ya, rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang ke dunia ini, pada hakikatnya mereka adalah penggembala dari umatnya masing-masing. Oleh karena itu, melihat akan hal ini, sosok Ratu Adil atau Imam Mahdi pastilah seorang yang bukan sembarangan, melainkan dia diutus langsung oleh Tuhan yang Maha Kuasa
untuk mampu menyelesaikan segala problematika dunia ini. Saya kira inilah yang dapat saya kemukakan sebagai bentuk kekaguman akan kecerdasan leluhur kita dan kesucian batin mereka sehingga bisa menangkap sinyal-sinyal ilahiyah yang kemudian mereka ingin mewariskannya kepada kita sehingga kemudian mereka merangkainya dalam kata-kata yang penuh dengan siloka. Nah, siloka ini sebuah singkatan silau kalau belum dibuka. Akan tetapi kalau kita mampu membukanya, maka akan menjadi jelas kepada kita apa yang mereka pesankan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengenali siapapun utusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.